Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Sin. Nah, di video kemarin aku ada bahas tentang primer sama foundation. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton dulu di video sebelumnya. Karena di video kali ini aku akan bahas semua tentang bedak. Video ini aku khusus buat untuk kalian yang bener-bener nggak ngerti tentang makeup atau masih baru di dunia makeup. Jadi di video ini aku akan jelasin bener-bener kayak tentang fungsinya bedak dan kategorinya bedak itu apa aja sih jenis-jenisnya, karena bedak itu ada banyak banget macamnya dan fungsinya juga macam-macam. Aku akan jelasin semua, kita kupas tuntas di video ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Oke, jadi untuk pembahasan bedak ini, fungsi bedak itu apa sih? Aku akan jelasin dengan sangat-sangat singkat dan yang mudah dimengerti. Bahasa gampangnya bedak itu adalah fungsinya untuk mengunci complexion. Jadi complexion yang sudah kita buat dari pertama, contohnya skincare, terus primer, kemudian foundation. Itu adalah bisa foundation atau enggak CC cream, BB cream, pokoknya segala sesuatu yang kita pakai yang jenisnya liquid ya, untuk nutupin untuk meratakan warna kulit. Jadi 3 itu adalah step sebelum bedak. Nah, ini kan kalau udah step terakhir ini kondisinya mukanya agak basah ya, karena kan foundation, BB cream, CC cream itu agak basah karena dia liquid. Baru kita kunci pakai bedak. Jadi fungsinya bedak itu untuk mengunci complexionnya yang udah kita buat tadi, supaya nggak geser, supaya stay in place gitu. Jadi itu kalau kasarannya aku umpamain tuh kayak kalau kita masak ayam. Jadi biar kalian yang mungkin bener-bener awam banget kayak nggak ngerti tentang makeup, ini aku kasih perumpamaan yang bener-bener kayak masuk logika yang bisa kalian nalar gitu, yang simple. Jadi contohnya ayam itu kayak mukanya kita, kulitnya kita. Terus kita pakein dari skincare, foundation, primer itu adalah kayak adonannya. Jadi kayak misalnya telur, terus dikasih adonan-adonannya gitu, adonan campurannya. Itu kan teksturnya sama-sama basah ya, sama kayak foundation yang kita pakai. Nah, terus baru dikasih tepung. Nah, tepung itu kuncinya untuk kayak fungsinya untuk ngunci adonannya itu. Supaya kalau kita nggak sebelum kasih tepung, cuma kasih adonannya aja, dia tuh nanti akan gampang lumer kayak leleh, atau enggak gampang lepas adonannya kayak jatuh-jatuh. Tapi kalau dari kita bikin adonan langsung ditepungin tuh kan langsung kunci, adonannya nggak kemana-mana, nggak akan hilang. Sama kayak muka kita juga gitu. Jadi kita pakai dari awal itu sampai foundation, terus kita pakein bedak supaya dia stay in place. Jadi yang sudah kita pakein complexion-nya tuh nggak akan geser, nggak akan boncel, dan kalau kegeser itu nggak akan hilang. Nah, itu adalah kayak basicnya ya. Jadi basicnya pembahasan untuk fungsinya bedak. Nah, sekarang masuk ke kategori. Ini aku sebenarnya kategorinya bedak itu macam-macam. Ada yang kayak dikategoriin dari teksturnya, atau dari bahannya, atau dari fungsinya. Tapi ini aku ringkas mungkin supaya kalian bisa gampang ngertinya. Jadi aku akan bagi kategori jadi 3. Itu aku kategoriin dari stepnya. Stepnya itu dari loose powder, compact powder, terus finishing. Nah, untuk loose powder ini kalau bahasa Indonesianya adalah bedak tabur. Jadi ini adalah salah satu contohnya ya, contoh bedak tabur. Ini aku pakai dari Chanel. Jadi ini contohnya ya, dia tuh teksturnya bubuk. Jadi kayak gini, teksturnya tuh bubuk. Nah, untuk warnanya tuh ada berbagai macam juga. Ada berbagai macam juga. Jadi warnanya tuh mulai dari yang translucent atau colorless, jadi tuh yang nggak ada warnanya. Terus ada juga yang mengikuti warna kulit, jadi dari yang paling warna muda sampai ke paling gelap gitu. Cuma aku jarang sih nemuin loose powder yang sampai warna bener-bener gelap gitu ya. Biasanya foundation aja. Kalau bedak itu biasanya agak ke lighter shade gitu. Untuk loose powder ini, dia tuh fungsinya juga untuk mengeset yang tadi itu, mulai dari skincare, terus primer dan foundation. Jadi dia ngunci complexionnya itu. Ini tuh ada macam-macamnya tuh, banyak banget juga. Ada yang mineral powder. Jadi loose powder tuh ada yang mineral, terus ada juga yang banana,
Itu kalau mineral itu dia fungsinya tuh tidak menutup pori-pori, jadi dia tuh lebih gentle ke kulit. Cuma biasanya dia tuh nggak ada warnanya, nggak terlalu kasih warna ke complexion-nya kita. Nah kalau yang ada warnanya itu contohnya kayak Chanel ini, dia tuh ada shade-nya. Jadi kayak punya aku nih 20 clear translucent one. Jadi dia ada meskipun dia bilangnya translucent, tapi sebenarnya ada warnanya sedikit, nggak yang bener-bener putih kayak bedak baby gitu ya. Jadi yang ini tuh ada warnanya. Kalau misalnya yang bener-bener translucent kayak yang taburnya tuh putih, contohnya tuh RCMA. Itu yang biasanya translucent atau colorless itu digunakan untuk baking. Jadi itu adalah salah satu fungsi lain dari loose powder ya. Kalau yang ini kan untuk muka semua, untuk kunci complexion. Nah kalau yang jenisnya translucent itu biasanya orang pakai untuk baking di bawah mata sini. Baking itu untuk apa sih fungsinya? Jadi fungsinya itu untuk orang yang apply makeup, jadi complexionnya dulu, matanya tuh terakhir. Sering kan lihat kalau misalnya orang beauty guru atau beauty influencer yang makeup terus terakhirnya baru ngehias mata terakhir. Nah itu biasanya mereka pakai teknik baking. Baking itu jadi setelah kita makeup total complexionnya, jadi bedak apa segala macam, terakhirnya mereka taruh bedak di bawah mata sini. Biasanya porsinya agak banyak, lebih banyak dari yang biasanya, supaya nanti waktu mereka apply eyeshadow, glitter, semuanya tuh nggak langsung jatuh kena complexionnya. Jadi akan kena ke bedak taburnya yang tadi ditaruhnya berlebihan itu ya. Jadi karena memang sengaja ditaruhnya lebih banyak dan nggak disapu, supaya nanti yang rontok itu jatuhnya di atasnya bedak yang tadi kan licin tuh. Nanti kalau sudah selesai make upnya selesai, baru disapu pakai kuas. Jadi complexionnya tuh aman, nggak akan kena foundation atau glitter atau apapun. Gitu. Itu fungsinya baking. Next, setelahnya ini kita bahas compact powder ya. Jadi compact powder itu kalau bahasa Indonesianya adalah bedak padat. Bedak padat tuh juga macam-macam. Ada yang two-way cake atau powder foundation. Jadi dia tuh compact powder yang ada coveragenya. Itu dia ngasih warna ke kulit juga. Itu bisa nutupin jerawat, nutupin noda-noda di wajah gitu. Ada juga compact powder yang lebih light coveragenya. Jadi macam-macam. Kalau yang aku punya ini yang two-way cake ya. Jadi dia tuh kayak gini. Ini yang ada coveragenya, ini salah satu contohnya. Jadi dia bentuknya padat dan ini fungsinya tuh dipakai setelah loose powder tadi. Jadi kalau diulangin lagi step-stepnya ya, dari skincare, primer, foundation, bedak tabur tadi. Terus kalau kalian pengen coverage lagi atau pengen supaya complexionnya lebih ngunci lagi, itu bisa ditambahin compact powder gini. Jadi itu fungsinya untuk yang compact powder. Terus untuk last stepnya itu aku ada ini finishing powder. Jadi finishing powder ini dia kalau selama ini yang aku analisa dan aku pakai, rata-rata finishing powder itu teksturnya tuh padat atau enggak yang kayak bola-bola. Kalau punyanya Guerlain, merek Guerlain itu, kalian pernah lihat gak sih yang bedaknya itu bentuknya padat kayak bola-bola, terus nanti baru dipakein kuas. Itu juga salah satu finishing powder. Jadi fungsinya finishing powder ini dia tuh untuk kayak menyamarkan garis halus. Jadi ini untuk kayak bikin hasil makeupnya tuh lebih perfect lagi, lebih flawless lagi. Jadi dia nutupin pori-pori, menyamarkan garis halus di wajah. Terus ada juga yang mencerahkan. Jadi macam-macam fungsinya. Biasanya kalau yang mencerahkan itu dia ada slight glow-nya, ada kayak pearl effect-nya. Jadi mukanya lebih bersinar, lebih cerah kayak gitu. Nah ini contohnya ya yang aku punya. Ini sebenarnya palet sih, karena palet jadi dia macam-macam. Jadi kalian abaikan yang ini ya. Kalian abaikan yang ini. Yang finishing powdernya tuh cuma 2 ini. Ini adalah finishing powdernya. Kalau yang ini tuh ada highlighter, blush on, sama bronzer. Nah ini adalah contoh dari finishing powder tadi. Ini bentuknya compact. Nah ini ada 2 warna. Ini untuk yang mencerahkan. Jadi dia warnanya kan lebih cerah ya, lebih putih. Nah kalau ini tuh agak gelap dikit.
Cuma dia ini ada slight glow-nya. Kayak ada, kalau dilihat dari sini tuh ada kayak glitternya kecil-kecil banget. Tapi kalau misalnya sudah di-apply atau kita pegang itu, nggak ada partikel apa-apanya. Jadi dia halus, dia bisa ngisi pori-pori, bikin mukanya tuh kelihatan lebih kayak light gitu loh. Lebih kayak complexion-nya nggak terlalu cakey atau nggak terlalu matte. Jadi ini kayak perfect amount of glow gitu. Tapi biasanya ini tuh untuk finishing powder nggak terlalu penting menurut aku kalau misalnya untuk kalian yang mau sehari-hari, kecuali kalian kayak memang pengen ekstra atau mau pergi ke pesta yang lebih butuh makeup yang lebih glam, itu kalian bisa pakai ini, bisa pakai finishing powder karena dia nih kalau kena cahaya kelihatan mukanya tuh lebih halus, lebih mukanya tuh kayak lebih bercahaya gitu loh. Jadi itu adalah fungsinya finishing powder. Jadi biasanya kalau yang teksturnya kayak bola-bola itu dia biasanya ada pearlnya juga. Dan kalau yang punya Guerlain itu dia warnanya malah ada yang kayak lilac, pink, putih. Itu kayak mereka mix pakai kuas baru di apply. Nah sekarang aku mau bahas tentang cara apply-nya. Ketiga bedak ini semua yang tadi udah aku jelasin, cara apply-nya semua sama. Kalian bisa pakai kuas atau sponge, dan tekniknya pun juga sama. Dan untuk sponge itu untuk kalian yang mau lebih coverage. Jadi kalau kalian mau apply pakai sponge itu, ngambil produknya otomatis lebih banyak dan di-apply ke muka tuh lebih tebel. Kalau misalnya kalian mau coverage yang ringan, yang kelihatannya tipis dan ringan di wajah, itu kalian bisa apply pakai kuas. Jadi kalau pakai kuas itu kalian ngambil produknya lebih dikit dan di-apply ke muka itu lebih dikit juga gitu. Cuma untuk kalian yang wajahnya berminyak, aku saranin untuk apply loose powdernya itu pakai sponge supaya bener-bener ngeset mukanya itu. Jadi kalian ngeceknya gini, kalau kalian mau ngecek makeupnya tuh sudah set apa enggak, setelah kalian pakai bedak, kalian tuh pegangin semua area muka kalian, terus dipegang ini sudah bener-bener halus nggak sih, kayak masih ada yang lengket-lengket atau enggak. Kalau masih ada yang lengket berarti itu adalah bagian yang belum kena bedak, jadi masih kurang bedaknya biasanya gitu. Karena muka aku kan oily banget nih, jadi aku ngerti banget kalau soal bedak, karena bedak itu salah satu kayak penyelamatnya orang yang kulitnya berminyak, supaya nggak terlalu supaya mukanya tuh keserap minyaknya sama bedaknya tadi. Itu untuk yang loose powder. Nah, untuk untuk yang compact powdernya sama, bisa pakai kuas, bisa pakai sponge, semuanya tekniknya sama kayak yang loose powder. Nah, untuk finishing powder biasanya pakai kuas sih, karena kalau pakai sponge itu terlalu tebal, karena dia fungsinya cuma untuk kunci complexion aja step terakhir. Jadi kalau pakai finishing powder, kalian pakai kuas aja. Jadi cuma dikit-dikit aja kalau finishing powder itu nggak usah terlalu tebal, karena dia cuma buat enhance saja, buat kayak bikin looknya lebih perfect gitu. Oke guys, jadi sampai situ aja pembahasan tentang bedaknya. Setelah ini di video selanjutnya aku akan bahas lebih detail lagi tentang review-review produk ketiga ini. Jadi aku akan review produk-produk loose powder apa sih yang bagus, compact powder apa yang bagus, dan aku sebutin semua mereknya di sana. Kalian bisa cek aja di videoku selanjutnya. Jadi terima kasih semuanya guys yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian ngerti apa yang sudah aku jelasin tentang bedak ini. Tapi kalau misalnya ada kalian yang mau kalian tanyain lagi, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti aku akan jawab yang mengenai bedaknya ini. Gitu. Jadi thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Bye bye.